Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kasih Tuhan tetap Dia sediakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan datang di hadirat Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita bersama agar seluruh ibadah ini boleh memberkati kita. Mari bangkit berdiri bersama, kita akan mengawali dengan pembacaan Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai 6 kita akan membaca ayat ini bergantian. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi akan membaca ayat-ayat yang genap bersama-sama. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa hati kita di hadapan Dia. Kita datang sujud di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ini menjadi satu kerinduan kita untuk kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Rindulah
Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Rindukan Kamu mengurapi saat ini. Ku rindu Tuhan, ku Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhanku kami rindu. Ku rindukan Kamu mengurapi saat ini. Saat ini Tuhan, Saat ini saat ini ya Tuhan, saat ini Tuhan. Mari kita akan tundukkan akan hati kita datang kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan berdoa, marilah kita dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membawa setiap hati kami, memenuhi pikiran, perasaan dan kehendak kami, untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Melalui pujian yang kami naikkan, firman yang kami boleh bersama dengar, menjadi kebenaran yang hidup, yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Untuk itu kami membawa menyerahkan setiap hamba Tuhan yang melayani pengurapan turun atas mereka, tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terlebih untuk jemaat Tuhan yang hadir, diberkatilah kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat yang benar, yang besar, yang daripada Tuhan turun dalam hidupmu, sehingga kau pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita Tuhan yang besar, mengalir seperti sungai yang tidak menjadi kering, memerintah dalam hati hidupmu dengan damai Tuhan yang besar dan benar. Terima kasih ya Bapa, kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bila setiap kita semua yang percaya, yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom, puji nama Tuhan. Kita pada pagi hari ini boleh bersama-sama di tempat ini. Kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan? Puji nama Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Tuhanku hebat. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Katakan bersama-sama. Kau
kita sama-sama menyerukan namanya, sebab Tuhan, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan setiap keadaan kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami satu pergumulan, biarlah Tuhan yang boleh menjamah, memulihkan setiap hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatimu, mutiara ternilai dalam milikku. Amin Tuhan. Keindahanmu memudarkan dunia.
pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Katakan sama-sama, yang ini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damai kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Mutiara bernilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Bapa, kerinduan hatiku, kami percaya mutiara Tuhan milikku. keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di hatiku Engkau termulia. Kami bersyukur Tuhan, jika kami boleh memiliki harta yang termulia, harta yang berharga, yang tidak ternilai, yang tidak dunia berikan, yang tidak dunia sediakan, yaitu Tuhan di dalam Yesus yang hadir dalam hidup dan hati kami. Kiranya Engkau menjadi yang termulia bagi setiap kami, sebab Engkaulah yang berharga, sebablah Engkau Tuhan yang hidup sebagai sumber hidup kami. Dan biarlah Engkau menjadi pengharapan satu-satunya yang ada, yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami tundukkan hati untuk tunduk diam di bawah kaki Tuhan, karena kami mau belajar untuk mendengar apa yang menjadi pesan perkataan Tuhan. Berbicaralah Tuhan dan berfirmanlah, sebagaimana Engkau sendiri berkata, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Bila apa yang kami dengar, dan itu akan membangun dan menumbuhkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu yang sederhana ini, terlebih kami semua yang mendengar. Jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman itu tumbuh hidup dan berbuah. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi ini kembali kita boleh bersama ada di dalam ibadah yang kedua. Tema firman Tuhan
untuk hari ini, minggu ini adalah merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Bicara kemerdekaan itu sesuatu yang penting. Sebab kemerdekaan itu tidak saja menjadi hak setiap bangsa atau negara, tetapi kemerdekaan juga merupakan bagian hak kita sebagai manusia. Saya senang dengan apa yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan untuk HUT RI yang ke-76. Di tengah situasi yang sulit, pandemi COVID, bahkan situasi yang sungguh bergumul ini, tetapi kita masih melihat bagaimana bangsa, rakyat tetap untuk antusias bahkan percaya. Mereka begitu yakin bahwa ada pengharapan di bangsa ini, ada sesuatu yang baik di bangsa ini. Maka kita bisa melihat mulai umbul-umbul yang dipasang, bendera merah putih yang dipasang hingga sampai pada nanti akhir bulan Agustus ini sebagai sebuah tanda bahwa kemerdekaan itu penting, kemerdekaan itu dibutuhkan, kemerdekaan itu harus hadir ada di bangsa ini. Ya, dalam isi salah satu paragraf di dalam pembukaan itu berkata demikian, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu ada perjuangan, pergerakan kemerdekaan dan seterusnya. Itu salah satu perikop isi yang ada di dalam pembukaan. Di dalam Alkitab juga dijelaskan kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16 di bagian awal. Ya, nats ini juga bagaimana Petrus menegaskan, menekankan, bahkan juga untuk mengingatkan kepada kita. Coba kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, bagian yang awal saja kita akan baca bagian nats firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Ya, bagian awal saja. Mari kita lihat di layar LCD juga sudah tertulis di sana. Hiduplah sebagai orang merdeka. Iya. Jadi dalam arti Petrus juga mendorong, mengingatkan bahwa panggilan hidup kita sebagai manusia hidup, yaitu dalam kemerdekaan. Maka ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden dengan sebuah kemerdekaan yang penuh, dalam arti kemerdekaan dalam arti hubungan manusia itu dengan Tuhan, dan juga kemerdekaan dalam arti hubungan Adam dan Hawa dalam konteks antar manusia untuk mendatangkan kebaikan, kebahagiaan bagi manusia, tetapi juga kemuliaan bagi Tuhan. Catat baik-baik, maka kemerdekaan di Taman Eden itu sudah terjadi di dalamnya. Dan itu juga merupakan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Maka kalau kita melihat bagaimana kehidupan Kejadian 1 dan 2 itu ada sebagaimana kebebasan dalam tanda petik, kemerdekaan dalam tanda petik, yaitu hubungan manusia untuk mempermuliakan Tuhan, dan hubungan manusia dan manusia satu untuk mendatangkan, perhatikan, kebaikan, kebahagiaan, bahkan kehormatan. Dan itu sebabnya inilah satu bagian yang dituangkan yang dalam arti yang namanya lembaga keluarga. Maka ketika Tuhan membangun lembaga ini, satu-satunya yang dibangun sebelum manusia jatuh dalam dosa atau ketika ada dalam kehidupan di Taman Eden, yaitu lembaga keluarga. Dengan harapan apa? Sama, Tuhan dimuliakan dan Adam dan Hawa itu berbahagia. Tidak mendebatkan perbedaannya, Adam, kamu sama saya lebih pintar mana? Atau Hawa berkata, kira-kira saya ini sebagai penolongmu, posisi kita di hadapan Tuhan itu lebih tinggi mana? Tidak ada kamus di dalam Alkitab itu. Semuanya kebebasan, kemerdekaan itu diberikan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mendatangkan kebaikan yang namanya kepada kehidupan manusia itu sendiri.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika manusia itu mulai jatuh di dalam dosa. Dan disitulah kemerdekaan itu dirusak, disalahgunakan, dihancurkan, bahkan diselewengkan. Hingga sejak saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka manusia itu mengalami apa yang disebut dengan belenggu, penjara. Bahkan kehidupan yang begitu sangat menjijikkan dan mengerikan. Salah satunya ditandai dengan kematian secara tubuh, terpisahnya tubuh dan jiwa. Terlebih juga kematian secara jiwa dan roh. Terlebih juga berkenaan dengan kematian yang kekal yang nanti akan terjadi, kematian yang kedua atau berkaitan dengan api neraka. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan yang terjadi Taman Eden berubah menjadi Taman Edan, yang terjadi kehidupan manusia menjadi bobrok dan moral. Bahkan sampai hari ini kita perhatikan, dunia tidak menjadi semakin baik. Dunia tidak menjadi semakin benar. Tapi dunia menjadi semakin kacau balau, hancur lebur bahkan rusak. Tatanannya, baik pikirannya, baik juga tingkah laku dan perbuatannya. Dan ini yang terjadi di dalamnya. Tetapi hal yang menarik untuk itu mari kita akan melihat apa yang menjadi dasar firman Tuhan kita. Mari kita akan bersama-sama untuk membacanya di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan yang ke-4 saja kita akan baca untuk bersama-sama firman Tuhan ini. Inilah dasar nats yang kita ingin renungkan melalui tema pada minggu ini, yaitu merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita akan baca bersama Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-4, mari kita akan baca melalui layar LCD, juga sudah disiapkan untuk kita. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang, kata Paulus, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri. Dikatakan dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah apa? Menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita dan tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pernyataan Paulus kepada orang yang ada di Roma dalam pasal 8 ayat 1 ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi dunia dan mungkin bagi kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Apa yang Paulus katakan? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sebuah berita besar. Ini merupakan berita yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat lebih daripada sebuah proklamasi, lebih daripada sebuah yubel, lebih daripada mungkin berita kelepasan-kelepasan yang lain. Paulus katakan tidak ada penghukuman sekarang bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Belum sempat orang-orang di Roma itu kaget dengan pernyataan ayat 1. Maka Paulus menyambutnya, melengkapinya dengan ayat yang kedua. Dikatakan roh, yaitu Roh Kudus yang memberi hidup. Perhatikan, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata ini yang dimaksudkan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma. Pekerjaan Allah oleh Roh Kudus melalui Yesus Kristus telah memberikan sebuah solusi bagi kehidupan manusia, bagi masalah manusia, bagi masalah yang dihadapi oleh kehidupan saudara dan saya.
Jadi sebenarnya problem manusia yang terbesar, masalah manusia yang terbesar itu adalah apa saudara? Dosa dan akibatnya. Salah satunya yang dikatakan dengan Roma pasal 3 ayat ke-23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat yang ke-23 bagian A, itu sebabnya upah dosa ialah maut. Sebenarnya ini masalah yang terbesar itu manusia itu. Dosa yang berakibat kepada maut. Coba saudara sampaikan, apa sih masalah yang ada dalam hidup kita? Hanya itu kok, saudara. Hari-hari ini dunia gonjang-ganjing, baik mau krisis, mau ada COVID apa, ujung-ujungnya apa? Manusia susah, manusia mati. Sehingga ada yang memberikan sebuah penglihatan nubuatan sepanjang Jakarta sampai Jawa Timur, gitu. Banyak malaikat maut katanya. Udah usah dinubuatkan, hari-hari ini orang mati itu sudah pasti. Karena mati itu sudah dicatat, ditulis di dalam Alkitab sebagai upah akibat daripada dosa. Maka jangan bicara soal mati. Kita mau kalkulasi apa? Orang yang mati karena COVID mungkin dengan yang mati karena narkoba juga tidak kalah banyaknya. Orang yang mati karena COVID dengan orang yang mati mungkin karena stroke atau kanker. Sekarang kanker seperti tidak ada suaranya kan. Tapi orang bicara COVID menarik dan ini menjadi topik yang seru sekali sampai hari ini. Tetapi mau saya katakan itu masalah yang kecil, bukan masalah besar. Karena problem besar manusia itu adalah dosa dan maut. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan inilah yang sesungguhnya Tuhan itu fokus dan konsentrasikan kepada kita. Maka berita ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa sekarang tidak ada penghukuman. Bahwa roh yang dianugerahkan dalam hidupmu oleh Yesus Kristus telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Maka saya mau clearkan dulu kepada tema awal ini, bahwa kemerdekaan yang sejati itu bukan bangsa Indonesia merdeka, atau bagaimana kemerdekaan yang boleh dialami dalam hak-hak dalam pengertian kita hanya sekedar beragama atau kita menentukan hidup nasib ada di bangsa ini. Tetapi saya yakin kemerdekaan yang sejati yang dimaksudkan adalah merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Maka apa yang dikatakan kalau kita baca sedikit dari referensi di dalam Alkitab, coba kita akan baca dari Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu atau Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa saudara? Merdeka. Iya. Lalu dilengkapi juga kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang 1, coba kita komplitkan referensi nafs ini, bagian awal saja. Galatia 5 ayat 1, mari kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah apa saudara? Memerdekakan kita. Sudah banyak kita percaya di awal dulu, bahwa di dalam Kristus ada kemerdekaan. Dan dua hal ini yang sebenarnya Paulus ingin tekankan kembali kepada Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Untuk itu mari kita akan lihat ya, kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita lihat bagian yang pertama dari hukum dosa ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maka saya katakan tadi, adakah kita semua yang ada di dalam dunia ini adalah orang-orang yang tidak berdosa? Saya sebagai pendeta, saya pun orang berdosa. Lalu ada orang yang berkata, Pak, berarti semakin tambah usianya semakin dosanya banyak. Nah di sini yang paling
sepuh paling tua itu Pak Wesley, usianya 85 ya Pak. Berarti banyak dosanya Pak. Lalu yang paling kecil ada, yang paling kecil di sini paling muda, anak-anak nggak ada. Kira-kira yang paling muda siapa ini? Misal ya Sel. Kamu Sel, umurnya berapa? Hah? 17, Mbak Ama? Wah, berarti dosamu lebih banyak daripada Misal. Gitu. Ya bukan itu persoalan di dalam iman Kristen, tidak berpikir kalau semakin umurnya banyak, semakin dosanya banyak. Lalu dikatakan lebih lagi kita kalau dosa berzina itu lebih besar daripada dosa bohong. Kalau ada bohong putih, bohong kecil, bohong besar. Seolah kita kan mengkotak-kotak hal yang demikian. Tetapi pada prinsipnya hakikatnya dosa adalah dosa. Maka tadi saya katakan ya, bagaimana Pak dengan bayi yang masih dalam kandungan? Ya tetap berdosa. Loh dia belum mengalami kehidupan dalam dunia, iya. Tetapi dosa warisan Adam dan Hawa itu berlaku bagi mereka. Loh tandanya apa? Sekalipun masih baru 2 bulan, 1 bulan di kandungan, bayi itu bisa mati. Halo? Tetapi saya percaya ketika seorang ibu mengandung anaknya, seorang bapak punya akan istri yang mengandung, mendoakannya dan mendukung dalam imannya. Supaya apa? Ya anak yang akan lahir nanti hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam iman. Berkati anakku, kiranya dia menjadi anak yang soleh, anak yang cinta Tuhan, anak yang punya hati untuk Tuhan. Nah doa orang tuanya ini, maka kalau ada ibu-ibu yang mengandung, doakan anakmu. Supaya masih dalam kandungan itu, doamu itu akan membawa iman dan hidupnya kepada Tuhan. Bukannya sekedar hanya ya bangga aku hamil 8 kali, punya anak 8 kali, tapi tidak ngerti apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Mulai didoakan, dikumulkan, dan itu menjadi harapan ketika lahir, mulai kecil, didoakan, dibawa ke sekolah minggu, mereka mulai ada dibangun dalam iman, supaya apa? Ya mereka punya iman di dalam Yesus. Karena apa? Bahwa semua orang itu sudah berdosa. Tetapi yang menarik Paulus di sini singgung, bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka Tuhan memberikan hukum yang menarik, yang dikenal dengan hukum Taurat. Kita kenal salah satunya ketika Musa naik ke Gunung Sinai, lalu ketika dia turun dari Gunung Sinai dan Musa membawa 2 belah batu, disebut 2 loh batu, yang berisi 10 hukum, yang dikenal dengan 10 hukum Taurat itu. Tetapi menarik, hukum Taurat tidak bisa menghambat untuk dosa manusia itu menjadi berkurang atau hilang. Tetapi sepanjang kita belajar dalam Alkitab, justru hukum Taurat itu hanya menjadi cermin saja. Menjadi kaca. Ketika manusia ada di kaca dan manusia melihat bagaimana corengan-corengan yang ada di wajah di tubuhnya itu. Maka hukum itu hanya menunjukkan supaya kamu itu berdosa, kamu itu memang orang yang bersalah. Tetapi hukum Taurat tidak bisa menghambat dan menghentikan laju dosa manusia. Halo, perhatikan dulu baik. Itu sebabnya dengan semakin hukum ditambahkan, dosa juga semakin bertambah. Maka inilah yang terjadi. Apa yang dikatakan Paulus dalam ayatnya yang ketiga, tidak sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Karena tak berdaya, oleh karena daging yang sudah ada di dalam dosa itu dan menjadi masalah. Maka dosa manusia sampai hari ini pun bertambah dan semakin melimpah. Tetapi Paulus berkata syukur itu kepada Tuhan. Bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia, yang lahir di kandang domba Betlehem, yang menjadi manusia sempurna, serupa, bahkan mau menjadi daging dalam arti yang tidak bersalah menjadi bersalah, yang tidak berdosa menjadi berdosa, hingga disalibkan dengan tubuh yang terpecah dan tercurah. Adalah sebagaimana Dia Tuhan yang mau untuk tidak saja mengampuni, menebus, bahkan menggantikan hidup dosa manusia. Maka apa yang dikatakan Paulus kalau kita membaca dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Coba kita baca. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama-sama Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa saudara?
hamba kebenaran. Kalau kita baca ayat Roma pasal 6 dimulai dari, bolehkah seorang yang percaya Yesus itu bertekun dalam dosa? Lalu masih koma, supaya kata Paulus, semakin bertambah yang namanya kasih karunia. Karena orang berpikir demikian, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kalau saya ini berdosa, pasti Tuhan itu akan mengampuni. Maka kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 1 atau di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, janganlah kemerdekaanmu yang sudah dimerdekakan dari dosa itu justru kamu pakai untuk kesempatan untuk berbuat dosa. Maka disinilah dari Roma 6 ayat yang ke-18 Paulus berkata, kita sudah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Maka saya yakin dan percaya, penebusan Kristus di atas kayu salib itu sempurna. Yang pertama adalah untuk apa? Memerdekakan saudara dan saya dari hukuman dosa. Maka Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan apa? Marilah kita berperkara. Dosamu merah seperti kain besi, akan diputihkan seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba. Maka saya begitu yakin satu-satunya pribadi yang bisa berkarya untuk memerdekakan kita dari hukuman dosa, itu hanya Yesus. Maka kalau ada ejekan, ada olokan yang berkata, kok enak ya jadi orang Kristen itu. Percaya Yesus, dosanya diampuni. Percaya Yesus, masuk surga katanya. Tapi itu yang terjadi bukan? Masih ingat kisah bagaimana seorang penjahat yang ada di samping Yesus? Ketika dia mau mati, last minute, dia akan is dead itu, mati. Yang satu ngolok, yang satu enggak ngolok Yesus, tidak mempercayai Yesus. Kalau kamu raja, kamu tolong turun sendiri, kamu coba, kamu selamatkan. Tapi seorang penjahat ini, apakah dia seorang Kristen? Apakah dia seorang pengikut Yesus? Tidak, dia seorang penjahat. Maka hukuman itu layak untuk dia disalib. Dia hanya katakan, kalau Yesus engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Iman yang dia miliki bukan karena identitas sudah dibaptis atau seorang pengikut Yesus atau seorang Kristen atau seorang Yahudi. Seorang penjahat dia, seorang yang hidup dalam dosa. Tapi pada sebuah titik dia sadar hidupnya, imannya, dan itu yang dipertaruhkan kepada Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang jauh menjadi dekat. Maka hukuman dosa itu dipatahkan. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di taman Firdaus. Inilah yang Paulus ingatkan. Di dalam Yesus ada kemerdekaan yang sejati. Yang pertama adalah kemerdekaan dari hukuman dosa. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, aplikasinya sederhana. Iman yang kau miliki di dalam Yesus adalah iman yang mulia, yang agung, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena iman itulah yang bisa membawa dan melepaskan kita dari hukuman dosa. Kekayaan, kehormatan, jabatan, kepandaian apapun yang kita miliki tidak akan membuat dan melepaskan kita dari hukuman dosa. Tetapi pribadi Yesus yang kita percayai, yang kita imani, yang kita boleh miliki. Dan itulah yang memberikan harapan kepada kita untuk menjadi orang yang merdeka dari hukuman dosa. Sebab banyak kau percaya bahwa Yesus sudah memerdekakan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apa yang dikatakan dalam ayat yang kedua? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Dan dari apa saudara? Hukum maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bicara hal maut, kematian itu pasti. Pertanyaan saya, siapa sih orang yang tidak akan mati? Halo? Alkitab jelas, Roma 3 ayat ke-23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Roma 6 ayat yang ke-23 bagian A, upah dosa ialah maut. Maka bicara maut, bicara
mati, itu pasti. Dan itu bukan makin jauh, tapi makin dekat. Saya bisa belajar dari Alkitab itu loh. Orang yang paling tua umurnya itu Metusalah. 969 tahun. Adam hanya 920 tahun. Cucunya lebih pendek. Tapi mulai sudah lihat, Abraham, Musa. Bahkan mungkin dalam bergeser sehingga ada tulisan dalam Mazmur, dalam doa Musa itu loh, pasal 90 ayat 10. Usia manusia katanya 70, lalu ini menjadi pegangan orang. Sisanya itu penderitaan, seolah sudah ngepal gitu. Bukan itu, tapi saya mau ingatkan hanya grafiknya, statistiknya itu makin apa? Makin pendek usia manusia itu. Hari-hari inilah, saya bersyukur kemarin tanggal 23 Juli ya Pak Edi ya. Mbah Pur itu, mbah saya meninggal usia 91 tahun. Ya 96 mungkin dalam catatan, tidak tertulis mungkin, tapi dalam catatan yang ada 91 mungkin usia apa di itu. Orang dulu kan tidak tercatat dengan baik begitu. Tetapi hari-hari ini sulit nyari orang. Untuk usia di atas 80, opung ini udah anugerah Tuhan luar biasa. Mau mati udah berapa kali dilewati. Sekalipun tidak cari mati loh. Tapi diizinkan mungkin 2-3 kali alami itu. Mujizat yang terakhir 27 Februari 2007, saya ingat itu terus. Tapi hari-hari ini orang-orang di sekilang kita. Tadi kemarin saya ke Bu Singgih, ya cerita. Cepat sekali. 12:30 Pak Joko telepon saya, belum sempat cari ambulan, belum dapat ambulan ya Pak. Pak Singgih sudah meninggal. Banyak orang kehilangan. Pak Haryanto Himawan, hari Minggu saya ketemu. Saya masih minta Pak jaketnya dipakai, kaos kakinya dipakai. Minum paracetamol, kasih itu energen, kasih itu madu, masih. Saya hibur, semangat Pak, semangat. Masih kuat besok ke Solo? Masih. Tapi kadang-kadang, aduh, gitu. Teriak-teriak gitu. Hari Senin dibawa ke Solo, di PCR positif, karena dia harus operasi penarikan otot dia yang sudah digodoakan sudah bertahun-tahun itu. Selasa pagi meninggal. Saya masih ingat ketika dengan Bu Lena di rumah Pak Hengki masih ngasih obat, beli obat Pak Hengki, Kevin, Bu Ida itu merawat. Bu Santo itu lari-lari sambil mendekati saya. Sebelumnya dia sudah ngejar saya dulu di perapatan Sidomulyo, saya naik Grand Max, dia ambil Pak Santo ngebudin, berhenti. Langsung dia seperti orang dikejar anjing itu anjlok, slok. Bu Lena bilang, bu, masih ramai Bu, di masjid sana aja kita bertemu di Masjid Agung. Akhirnya, yus janji, terus langsung kami duluan di Masjid Agung, dia di Masjid Agung lalu berkata, Pak ini gimana, dia nangis. Pak Hengki keluarga positif semua. Dikasih obat tapi belum gacek, belum turun, belum kondisinya belum baik. Lalu singkatnya kami cari obat, kami ke rumah itu, lalu dia berkata, puji Tuhan Pak Didi, saya sehat. Ambil tangannya begini. Saya masih ingat itu. Seminggu sesudah itu saya baru dengar kalau dia sudah sampai di Bandung. Karena anaknya, mantunya meninggal. Bapak Novi. Ternyata dia sampai di Bandung dan kondisinya buruk dan dia masuk di rumah sakit. Di Bandung dan meninggal. Lihat bagaimana dengan Pak Eko, begitu cepat. Saya masih ingat kalau hari ini terus boncengkan dia naik motor, nyari obat untuk Bu Eko dan Axel itu. Naik motor, saya cari apotek di Ungaran gak ada obat, di Pudak Payung gak ada, sampai akhirnya dapat serondol, oseltamivir dan sebagainya itu. Lalu saya copot jaket saya bilang, Pak, pakai jaketnya. Udah apa-apa Pak, udah apa-apa Pak. Saya ingat karena dia kondisinya itu beda dengan saya. Akhirnya saya pakai jaket, saya naik motor, dia di belakang saya pakai jaket saya. Itu terakhir saya boncengan dengan dia. Begitu cepat. Masih terngiang-ngiang dalam telinga kita. Nging sampai hari ini ambulan yang lewat. Sopo sing mati ki. Sopo sing mati ki kan gitu. Speaker di masjid dimulai dengan innalillah. Waduh ini loh. Yang terjadi dan itu begitu dekat. Kalau mau jujur itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan sesuatu sebenarnya yang aneh. Dunia memang dekat dengan kematian.
Manusia itu lebih dekat memang dengan kematian. Hari kita itu bukan makin panjang tapi makin pendek kontrak kita dengan Tuhan dalam arti usia. Jadi saya mau ingatkan kepada saudara, kalau hari ini pun diizinkan tidak hanya bangsa dunia sedang menghadapi COVID-19. Tapi COVID itu bukan menjadi jalan penentu kita untuk mati. Yang menentukan mati dan hidup kita itu Tuhan. Hari ini satu teman saya, 1 bulan di ICU. Saturasi 50. Nadinya lemah, kondisinya buruk, lebih buruk dari papa. Dia bukan seorang yang percaya Yesus. Galaknya minta ampun itu. Tidak ada Mbak Jami ya. Maka salah satu musuh saya di SMA itu. Ketemu mesti, gitu terus itu. Tapi sekarang baiknya minta ampun. Saya mendoakan dia dan saya selalu cek Mbak Jami bagaimana kondisinya. Puji Tuhan. Dia sembuh. Kaget Pak? Enggak. Enggak kaget. Bagaimana dengan jemaat yang orang-orang yang dipanggil Tuhan? Ya itu memang sebuah panggilan hidup kita. Akibat dosa itu maut. Kita semua, seringkali saya gambarkan untuk antre kita itu ada di sana. Saya selalu khotbahkan dalam khotbah kematian selalu. Antrean saya tidak tahu saya ada antrean di depan atau di belakang. Tapi saya sudah sampaikan kepada Bu Lena dan kepada anak-anak. Satu kali papi mati. Kita semua pasti mati. Karena kematian itu panggilan dan itu adalah akibat daripada dosa. Yang kita akan terima. Maut atau kematian. Tetapi kita bersyukur hari ini. Iman yang kita miliki di dalam Yesus. Memberi kita, menjadikan kita orang-orang yang merdeka dari hukum maut. Maka saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Paulus kalau kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, coba dibaca. Mulai ayat yang ke-55. 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Baca di sudah di depannya. Di ACD. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Paulus itu ngejek sekali. Hei maut, di manakah sengatmu? Ayat 55, ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57 baca bersama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada saudara dan saya apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mau katakan, Paulus bukan orang yang takut mati, bukan itu persoalannya. Dia seorang pemberani, ya. Tetapi keyakinan yang dia miliki bukan keyakinan yang membabi buta. Tetapi pemahaman dan pengenalan Paulus kepada Yesus yang dia percayai. Yang ditulis dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua bahwa roh yang telah dianugerahkan kepadamu di dalam Kristus Yesus itu telah menjadikan kita orang yang merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Maka jika dia berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, darahku sudah mulai mengalir, saat kematianku sudah dekat. Tapi dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah sampai pada garis akhir dan aku tetap memperlihara iman. Sekarang aku akan melihat mahkota. Kehidupan itu akan aku terima saatnya nanti, yaitu oleh hakim yang adil pada harinya. Dia katakan tidak hanya kepadaku, tapi kepada semua orang juga yang berharap akan dan percaya akan kedatangannya. Bahkan pada bagian-bagian yang lain. Bagaimana Rasul Paulus itu
di dalam penjara. Sudah tua, sakit-sakitan. Tapi dalam tulisan kitab Filipi, dengan tema sentralnya sukacita di dalam Tuhan, hampir 16 kali dia tulis kata sukacita dan bersukacita itu. Bukan dia orang yang mimpi atau yang hanya mencari khayalan untuk menghibur diri dalam menghadapi kesulitan. Tapi Paulus seorang yang ngerti panggilannya, mengerti pengharapannya. Paulus sadar bahwa dosa itu ada dalam dirinya. Dosa itu terjadi dalam hidupnya. Bahkan maut dan kematian itu dekat dalam hidupnya. Tapi Paulus lebih sadar pengharapan di dalam Yesus itu tidaklah mengecewakan. Pasti dan itu menjadi jaminan di dalam hidupnya. Maka dalam bagian nats ini kalau kita lihat dalam pasal 8, Roma pasal 8. Coba kita akan baca mulai ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Roma 8 ayat yang ke-10 ditulis dalam bagian nats ini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, kata Paulus, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah, apa saudara? Kehidupan karena kebenaran. Terus ayat yang ke-11. Baca bersama-sama. Dan jika roh dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam hidup kamu, kata Paulus, maka ia Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan apa saudara? Menghidupkan juga tubuh saudara dan saya, yang apa? Fana itu, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini yang tidak membuat yang namanya maut dan kematian itu menjadi momok yang menakutkan. Jadi hidup kita itu hanya patut dan layak kalau kita itu takut jika iman itu luntur, hilang, ada dalam hidup kita. Saya mau ingatkan saudara, jangan takut mati. Apalagi hanya jangan takut COVID. Hari-hari ini orang itu takut COVID karena takut mati. Mati itu pasti. Bukan berarti saya ini tidak bisa COVID, tidak bisa mati, bisa. Ya, Bu Lena Fianrisa sudah kena COVID 2 kali. Kami sudah divaksin 2 kali, saudara. Jadi saya mau ingatkan kepada saudara begini loh poin saya. Vaksin atau tidak itu bagi saya pribadi terserah saudara. Yang penting saudara tetap ada iman di dalam Yesus. Maka saya tidak akan membuat tulisan kalau saudara tidak divaksin, tidak boleh masuk gereja ini. Atau gereja ini hanya boleh orang-orang yang sudah divaksin, itu salah. Tetapi juga jangan pernah berpikir bahwa seolah-olah vaksin dan divaksin itu bisa menentukan keselamatan. Salah. Keliru. Selamat atau tidak, penghukuman atau tidak Tuhan itu hanya karena iman di dalam Yesus, bukan yang lain. Karena saya akan mau katakan kepada begini, kalau orang divaksin, banyak yang lari daripada Yesus juga ada. Yang tidak divaksin, apalagi. Tetapi yang hari-hari ini kadangkala saya bingung. Ya banyak hamba Tuhan begitu berspekulasi membuat sebuah tafsiran. Lalu vaksin dikaitkan dengan pengikut antikris. Ini yang repot. Maka saya selalu katakan, kamu tahu antikris itu apa toh? Kita seringkali dengar antikris, tapi kita tidak ngerti antikris itu apa. Ya jelas antikristus Pak, iya. Tapi pengertian Alkitab apa antikris? Sederhana kok. Coba baca tayangkan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22 itu. Baca Mbak. Mumpung saya ingat ini. Mumpung masih ingat ya. Anget saja saya tambah waktu sampai jam 10 ya. Sudah ketemu ya? 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22. Sudah? Oke? Saya sudah mengandalkan LCD ini. Ya, mari baca saudara. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus?
Dia adalah siapa saudara? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, jelas. Jadi antikris itu siapa? Yaitu orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus, Yesus Kurios, artinya Yesus sebagai Tuhan. Jadi orang yang tidak mengakui atau pribadi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan itu dikelompokkan disebut sebagai antikris. Nah, lebih detail lagi coba kita lihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-18. Coba lihat. Ayat yang ke-18 ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir seperti yang telah kamu dengar seorang antikris. Perhatikan, seorang antikris ini ada, ya. Akan datang, nanti belum datang sekarang. Namun telah bangkit juga banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi harus dibedakan. Antikris itu ada yang memang antikris, itu seorang, bukan banyak. Satu pribadi. Nah, nanti kita akan bisa lihat. Nanti dalam eskatologi saya akan jelaskan kalau seri eskatologi itu. Itu Anda bisa baca dalam Wahyu pasal yang ke-14 itu. Ya, datang binatang dari dalam tanah atau dari dalam laut itu. Saya akan lihat di sana. Tapi saya mau koreksi dari ayat ini dulu. Ayat 19-nya coba. Nah, ini menarik. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi yang banyak antikris itu dikatakan, oh banyak itu jumlahnya enggak tahu, itu berasal dari antara kita. Saya enggak berdoa loh di antara saudara akan jadi antikris. Tapi konteksnya, antikris akan muncul dari gereja. Jangan tuduh-tuduh yang lain dulu. Ya, di situ. Dikatakan mereka yang tidak sungguh-sungguh, termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh, termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kalau saya mau terjemahkan, Pak, kalau ditanya, sekarang ada antikris sudah. Tapi bukan antikris yang satu itu loh, yang dedengkotnya itu loh. Karena itu belum terjadi, akan terjadi itu belum terjadi. Tapi sudah ada, embrionya sudah ada. Tapi bisa dilacak, mereka siapa? Orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Maka saya mau yakinkan kepada saudara hari ini, tidak usah terlalu banyak pusing kita bicara vaksin, ya, lalu saling menghakimi, keluarga jadi geger, damai sejahtera hilang, rugi, berkat Tuhan hilang, aduh sayang saudara, hidup tinggal 5 tahun saja, mungkin kalau saya tinggal 5 tahun, uripe mau ribut terus, rugi Pak Edi, rugi. Iya toh, si Nadine kamu sama Son. Hanya karena kamu divaksin kamu tidak ribut, geger terus. Menghakimi, kowe masuk surga, kowe anteke setan, kowe anteke sapa meneh. Gimana coba? Saudara, saya mau ingatkan gini. Memang ada satu waktu, Wahyu pasal 14 itu akan bicara nanti tentang binatang yang akan muncul dan di situ akan ditentukan menyembah binatang atau menolak binatang. Akan terjadi, pasti antikris itu akan terjadi. Tapi bukan sekarang. Karena saya terlalu yakin, gereja itu akan mengalami rapture dulu baru antikris itu datang. Untuk apa? Alasannya jelas. Untuk apa? Antikris itu datang untuk kita. Hari ini saya mati, besok mati. Sama, Tuhan pasti anugerahkan hidup kekal pada saya. Tidak ada masalah. Karena iman kita bukan kepada antikris atau bukan kepada vaksin, kepada Yesus yang punya hidup kita. Jadi kalau saudara ragu dengan Yesus, itu yang menjadi persoalan. Sepanjang sudah ada iman dalam Yesus, Kairos Tuhan akan datang dan damai sejahtera akan mengantar dan mengiring saudara dengan baik dan benar. Sebagaimana teladan Yesus, kehendakmu yang jadi, mengampuni orang yang bersalah. Stefanus, dan masih banyak martir-martir yang lain. Maka kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 20, sudah baca itu ayat yang ke-18, 19, bagaimana orang yang dipenggal kepalanya, itu nanti akan dibangkitkan untuk memerintah dalam kerajaan milenium bersama Yesus. Diculik juga yang tidak dalam pengertian,
ada tanda di dahinya atau di tangannya. Itu jelas, karena itu bicara mengenai orang yang punya iman di dalam Yesus, bukan pengikut antikris. Akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium dengan Yesus. Tapi itu nanti itu seri eskatologi. Maka bicara eskatologi itu lengkap. Wah, kalau bicara topiknya itu banyak. Tapi hati-hati kalau tidak. Kadang-kadang dipaksa-paksakan kayak diperkosa, sakit itu. Ya. Jadi saya mau yakinkan, saya menghargai jemaat. Mau divaksin tidak, silakan. Tapi jangan kaitkan vaksin itu dengan antikris. Terlalu cepat itu. Itu deduktif kesimpulan. Lalu sampai meramal Yesus akan datang tanggal sekian, tahun sekian, itu sesat itu. Matius pasal 24 ayat 36 jelas. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 jelas. Maka kalau Mas Mik bicara, kok Yesus tidak datang-datang, dari dulu khotbahnya Yesus mau datang, kok datang-datang. Itu 2 Korintus pasal 3 ayat 8 salah satunya. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. 1000 tahun beda dengan 1 hari. Maka jangan pernah mengukur kairos Tuhan. Gila kita. Maka ada banyak terjadi kan, jual harta banyak di Korea, bunuh diri, Yesus tidak datang. Diungaranin loh, kasihan. Sampai anak cucunya sekarang tertuduh. Karena gara-gara ibunya itu. Nentukan Yesus datang, persekutuannya dulu banyak. Setiap kali orang ditumpangi tangan, pengen ditumpangi tangan orang ini. Sampai 1 kali, karena kentaan bahan khotbah, lalu dia bilang, Yesus akan datang. Mereka suruh kumpul tiap hari di rumahnya. Enggak datang sampai dia mati, wah akhirnya anak cucu yang harus terima. Malu dan sebagainya, kasihan. Sudah banyak orang terlalu kecewa dengan hal ini. Yesus mau datang tahun 2020, amin. Yesus mau datang besok, amin. Yesus mau datang kapanpun, siap kita. Karena kita percaya, hukuman maut itu sudah dibebaskan, dilepaskan dari dalam hidup kita. Saya terlalu yakin. Iman kepada Yesus itu yang membuat kita beda dengan yang lain. Sampai saya kadang-kadang ngomong dengan orang, kalau kamu hanya memperdebatkan vaksin, satu contoh, divaksin tidak divaksin, lalu kalau kamu divaksin, berarti kamu nanti akan menyangkali iman, dan ini terlalu dini, bukan itu persoalannya. Maka saya bilang gitu, masuk jalan keselamatan ada di dalam Yesus, di dalam vaksin. Kalau divaksin selamat, kalau tidak divaksin, kalau divaksin tidak selamat, kalau divaksin selamat, saya bilang, keliru. Logikanya jelas kok. Orang divaksin banyak orang Kristen juga, tapi banyak orang Kristen juga tidak selamat. Orang yang tidak divaksin atau divaksin bukan Kristen, dia pasti tidak akan masuk surga kalau tidak percaya kepada Yesus dan tak beriman kepada Yesus. Maka saya ingatkan jangan sampai keluarga kita hanya debat habis-habisan soal masalah vaksin. Pintu saya terbuka, siapapun datang ke rumah, bicara, saya senang. Saya sebagai hamba Tuhan. Saya ngomong dengan orang, saya juga takut jarum suntik, takut. Ada orang karena jarum suntik cocok ini. Kalau enggak divaksin, wah senang sekali dan itu merupakan penghiburan, haleluya 17 kali itu. Benar. Saya belum pernah suntik pantat, belum pernah saya. Tapi donor setahun 3 kali akhirnya harus nyerah aja, akhirnya enggak terasa kayak apa-apa, manut aja. Sekarang disontak-sontak ya gelem saya wis. Gitu. Tapi jangan suntik narkoba lah, enggak mau saya. Itu hal yang sangat-sangat sederhana. Lalu yang berikutnya yang penting dalam kehidupan kita, jangan sampai dalam arti apa yang menjadi keluarga kita jadi korban. Anak kepada orang tua jadi debat geger, suami istri debat geger. Kalau dari Tuhan masuk buahnya begitu. Kalau dari Tuhan pasti buahnya baik, damai sejahtera. Pak Edi senang, Bu Edi senang, Pak Ji senang, Mbak Yuni bahagia. Ya enggak? Ya cobalah kamu berdoa. Son, kalau kamu mau vaksin berdoa, aku tidak vaksin, tapi jangan paksa, ya, biar damai Tuhan berjalan, baik. Tapi kalau sampai diancam, wah nak vaksin rata kayak blonjo kamu, ya itu ngancam jenenge itu ya. Gimana sih? Ya enggak boleh toh. Kalau begitu coba. Kan nak vaksin rata pakai mobil numpak becak kono dhewe. Gimana ini? Pak Slamet sudah ndak genah iki bojomu masa kon ora kok blonjo piye? Hah? Itu tapi sampai terjadi, saya berharap di gereja ini tidak terjadi begitulah.
Kalau terjadi betul-betul kita sungguh sedih. Iya, jadi itu. Nanti kita akan lihat topik akhir zaman yang lebih detail lagi, lebih benar. Tapi poin saya satu simpel. Gereja harus diangkat. Ngalami rapture seperti mana apa yang dikatakan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Dan antikris akan baru datang. Sebab nanti ketika itu terjadi, mereka yang tidak di dalam Tuhan akan ada dalam penderitaan, akan ada penyiksaan. Dan hanya ada dua pilihan, menyembah iblis atau beriman kepada Tuhan. Dan di situ akan ada banyak orang mati. Tapi mati mereka dalam iman kepada Tuhan, karena menolak kepada antikris. Tapi ada banyak orang yang akan mengikut antikris karena takut mati. Dan itu akan terjadi di kehidupan dunia ini. Tapi gereja sudah dalam kemuliaan Tuhan. Maka akan ada kebangkitan yang kedua, ada kebangkitan yang pertama, ada kebangkitan yang kedua. Itu Alkitab catat. Di kebangkitan orang mati tidak terjadi satu kali, keliru. Ada terjadi beberapa kali. Maka ini kita harus paham dengan benar. Tapi ada pandangan orang, post milenium yang mengandalkan ya bahwa kita harus mengalami antikris, penderitaan itu. Supaya iman dimurnikan. Saya bingung iman yang dimurnikan seperti apa. Kalau saya milih seperti Pak Har, seperti Pak Eko, seperti Pak Singgih aja. Selesai. Mau dimurnikan apanya lagi? Bagi saya sekarang istilahnya berjuang untuk kita bisa izin pendirian jemaat itu bagian daripada pemurnian. Membela untuk rumah ibadah, membela untuk orang beribadah, membela untuk pendeta yang sedang dipermasalahkan. Bagi saya itu perjuangan. Yang saya lakukan saya bisa kerjakan. Membela, ya ketika Pak Haryanto Himawan tidak ada ambulan yang untuk ngangkat ke rumah sakit sampai kebingungan Pak Edi ya. Masuk pendeta kan jadi sopir ambulan seumur hidup. Itu viral, itu geger dari Kabupaten Semarang kalau diviralkan. Apa wis dinas kesehatan seorang duwe jalan keluar atau pemerintah Kabupaten Semarang wis kehilangan cara. Dari jam 10 sampai jam 3 sore karena orang mati tidak dilayani dengan baik. Ya bagi saya bersyukur bahagia ketika ke Pak Kardiman di sana masuk ketemu Yeri tonggo-tonggo Pak itu COVID lho Pak ini ya bener COVID aku mau mendoakan kok. Saya masuk ya enak aja ya Yer, enggak apa-apa aman kan, enggak apa-apa. Karena saya punya satu keyakinan kok kalau kita sehat baik melayani dengan baik akan aman. Maka di tengah-tengah kami sedang berdoa dengan Pak Ta, dengan Pak Happy. Padahal di rumah Bu Lena, Vian sama Rizal terpapar bareng Pak. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, saya ngelayani mereka. Bu Lena itu paling parah. Sampai 8 hari panasnya baru turun. Vian, sehatnya kayak gitu. Tapi dia ngomong, Pi, aku baru tahu rasanya orang mau mati. Saya layani satu. Pak Tar, Pak ada ini Pak, oh ya siapa? Tapi kan saya udah pernah cerita, kan jalan aja semua, saya lakukan. Ya bagi saya itu sebuah panggilan kok. Hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Tapi prinsipnya gini loh, mati itu pasti. Tapi jangan sampai sakit penyakit, kondisi yang ada dalam dunia itu lalu menghimpit kita untuk dekat dengan kematian itu. Tapi dekatlah dengan Tuhan. Iman kepada Tuhan itu yang menjadi pusaka yang paling indah. Situasi apapun, sampai pada titik terakhir apapun, iman di dalam Yesus yang kita menjadi iman yang hidup dalam kita. Karena itu yang akan membebaskan dan memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Maka dalam situasi yang seperti ini aplikasi kita sadar, cari Tuhan yang paling dekat, cari Tuhan yang paling hebat, cari Tuhan yang paling penting. Lupa, tapi saya butuh makan, iya. Butuh makan, tetapi Tuhan itu tetap makan di dalam hidup kita. Saya yakin kalau Tuhan dihadirkan, makan juga akan hadir. Kalau Tuhan dihadirkan, juga berkat yang lain akan hadir. Maka ketika Tuhan dihadirkan, surga pun akan dekat di dalam hidup kita. Saya tidak berdoa bangsa yang menghadapi masalah yang lebih berat. Dunia tidak menghadapi masalah yang lebih berat. Tapi saya katakan, tantangan kita lebih besar.
Tapi persoalannya ini membuat tantangan hidup dalam iman kita. Apakah iman kita itu makin anjlok atau iman kita itu makin kuat ada di dalamnya. Dialah firman Tuhan pada pagi ini. Memberkati kita. Amin. Mari kita terjemahkan firman-Mu pagi ini, agar kebenaran ini menjadi sesuatu yang baik, yang benar, yang mendatangkan berkat Tuhan. Kami percaya anugerah dan kasih karunia Tuhan itu besar benar bagi hidup kami. Supaya kami mengerti, melihat, dan mengalami kasih Allah yang besar itu dalam kehidupan kami. Berkati untuk kami semua firman Tuhan kebenaran yang ada dengan segala berkat anugerah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung pagi ini memberkati kita melalui pujian terlebih firman Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar dan kita semua yang sudah bertugas melayani dalam ibadah yang pertama. Kita akan mendengar untuk B-News minggu ini bisa ditayangkan kepada kita semua. Puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka, serta jam 5 sore secara online di YouTube channel BMC GKI Bethesda. Mari adik-adik datang dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa untuk memakai masker ya. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube channel BMC GKI Bethesda. Untuk ibadah ini tidak akan disiarkan ulang. Oleh sebab itu, mari ajak keluarga kita untuk beribadah tepat waktu. Sekian news minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu saja bagian pengumuman yang kita bisa untuk renungkan dan sebagai informasi yang kita bisa lihat berkenaan dengan kegiatan untuk gereja kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung pagi hari ini. Tuhan Engkau boleh memberkati untuk kami. Melalui pujian terlebih firman Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Katri secara khusus yang berbaring di rumah sakit. Bersyukur proses operasi yang sudah berjalan, Tuhan kami percaya hasil yang terbaik sudah berikan kepada Bu Katri, kekuatan, bahkan segala berkat obat dari dokter, dari segala dokter penanganan dari rumah sakit dan semua berjalan dengan baik dan mendatangkan berkat yang besar benar bagi kehidupan Bu Katri. Kami terus berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk kesehatan Bu Sisil, juga dalam tangan-Mu Tuhan memberkati dalam kesehatannya secara sempurna turun dan menyertai dalam kehidupan dan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga teringat untuk keluarga, biarlah Bu Tina, ya juga Pak Wawan dan juga untuk Saudara Diki, Tuhan dalam kesehatannya juga Tuhan memulihkan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesehatan daripadanya dan turun dan memberkati apa yang bagian kehidupannya. Saya percaya hari-hari ini akan menjadi lebih baik lagi kesehatan dan daripada Tuhan datang memberkati. Kesehatan Bu Yohana juga kami serahkan dalam tangan-Mu memberkati orang tua ini dalam kesehatannya, dalam kemurahannya. Kiranya kasih Tuhan terus melingkupi dalam kehidupannya. Keluarga Pak Darus juga dalam tangan-Mu Tuhan menyertai memberkati dengan anugerah kasih setia Tuhan melalui pemulihan kesehatan yang diberikan dalam keluarga ini. Ada banyak pergumulan juga saudara-saudara kami jemaat dimanapun mereka berada yang dalam kelemahan dan dalam sakit penyakit Tuhan juga menjamah melawat dengan memberkatinya. Ingatkan juga untuk keluarga-keluarga secara khusus untuk Ibu Novi juga Ibu Anggun untuk memberkati kandungan mereka dengan segala berkat anugerah pemeliharaan kesehatan juga melingkupi segala berkat terbaik mengalir seperti sungai yang tidak menjadi kering ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak. Ibadah Tuhan yang sudah memberkati kami. Jemaat, mari kita akan tengahkan dua tangan kita.
Ulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti burung merpati, damai surga shalom, shalom, diberkati langkah sekarang. Berkat yang besar benar yang daripada Tuhan menyertai hidup kita di nama Yesus. Kasih setia Tuhan Tuhan memberkati hidupmu, memenuhi apa yang setiap bagian kehidupanmu. Tuhan baik dan kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang besar yang benar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Silakan mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.